Hai, konnichiwa, Sapri des. Hari ini ya, aku ingin mengerjakan Renshu Mondai, Bumpo Keski no Handan, atau ya bisa disingkat ya dengan latihan Bumpo untuk N3 gitu ya. Tapi di sini sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwasanya untuk mengerjakan ya soal Bumpo itu kita harus memahami Bumpo N3-nya dulu gitu ya. Apa maknanya? Kemudian nuansanya di dalam kalimat gitu ya. Jadi kita bisa memilih jawaban yang benar untuk soal bumpu tersebut gitu ya. Oke, kita langsung aja. Mari kita lihat soal nomor 1 gitu ya. Hai, nomor 1. Kantan so na mondai. Kantan so na mondai. Soal terlihat gampang lah gitu ya. Machigaeta ri suru kara. Karena sering salah. Yoku cui shite kudasai ne. Tolong berhati-hati ya katanya. Nah ini jawabannya adalah nomor 3. Ni kagitte. Ni. Ini artinya justru khususnya. Hai, pola kata benda tambah nikagite berarti justru, khususnya, dalam kurung malah lah gitu. Pokoknya di kalimat selanjutnya itu ada menunjukkan sesuatu yang gak diinginkan. Makanya lebih enak mengartikannya itu justru, khususnya, malah gitu ya. Nah, dia bernuansa menunjukkan kesan kejadian yang tidak menguntungkan pembicara justru pada saat itu gitu. Nah ini dia. Tidak menguntungkan. Nah, justru pada soal yang gampang orang-orang pada salah gitu. Nah ini orang-orang pada salah ini, yang salah ini dia nggak menguntungkan. Jadi ini bisa diartikan kantan so na mondai ni kagite machigaeta ri suru kara yoku cui shite kudasai ne. Katanya bisa diartikan orang melakukan kesalahan justru khususnya di pertanyaan ataupun soal yang gampang, yang kelihatan gampang gitu ya. Jadi tolong berhati-hati ya gitu. Hai, masuk nomor 2. Memba Zein. Semua anggota kara dari shinyo sarete iru, dipercaya, kare dia dipercaya, dia yang dipercaya dari semua member gitu. Nani ga ridani narubeki, seharusnya dia menjadi pemimpin gitu. Nah di sini jawabannya yang benar itu adalah koso. Koso ini ya kata benda, jadinya itulah dia gitu. Jadi ini kan pola kata benda tambah koso bermakna lah. Kenapa kok lah? Dia ini menunjukkan penekanan terhadap kata benda sebelum koso gitu ya. Jadi ini bisa diartikan memba zein kara shinyo sarete iru kare koso ga rida ni narubeki da katanya. Jadi artinya ya dialah. Nah ini dialah yang dipercaya oleh semua anggota seharusnya menjadi pemimpin gitu ya. Nomor 3. Kanji, ya kanji, aksara kanji. Muzukashi, sulit. Omou, berpikiran ataupun merasa. Gaikokujin, orang asing. Oi, banyak. Yo des, sepertinya, kayaknya gitu ya. Ini jawabannya adalah nomor 4. To yuto. Ini bermakna kalau ngomong tentang atau soal. Pola kata benda to yuto, to ieba, to itara. Ini bermakna kalau ngomong tentang ataupun soal gitu ya. Nah ini bernuansa menunjukkan wakil, pokok pembicaraan, dan hubungan atau ciri khas dari pokok pembicaraan di kalimat selanjutnya gitu. Jadi ini dia pokok pembicaraannya, ngomong soal kanji kan gitu kan. Mari kita lihat artinya. Kanji to yuto muzukashii to omou gaikokujin ga oi yo desu. Ini bisa diartikan
Kalau ngomong tentang kanji, kalau ngomong soal kanji, sepertinya banyak orang asing yang merasa sulit gitu. Oke desu ka? Hai, masuk nomor 4. Bakuhatsu shita, telah meledak lah gitu ya. Tatemono, gedung, kara, dari. Tasuke dasareta, diselamatkan. Hitobito, orang-orang. Minna, semua. Chi, ya kan? Chi ninate shimaimashita, menjadi apa lah gitu ya, berdarah gitu ya kan? Chi darah gitu. Nah, ini jawabannya ya. Darake. Darake. Nah, pola darake ini ya berarti penuh dengan dalam kurung hal negatif. Dia bernuansa menunjukkan rasa negatif atau tidak nyaman seperti lumpur, sampah, debu, cedera, darah dan sebagainya gitu ya. Jadi, ini bisa diartikan orang-orang yang diselamatkan dari gedung yang meledak semuanya berlumuran darah, atau bisa juga dikatakan penuh dengan darah gitu ya. Hai, lanjut. Nomor 5. Kyoto wa Kyoto, kota Kyoto ya di Jepang ya. Nihon, Jepang. Dahyo tekina, ini yang mewakili. Kankochi, tempat pariwisata lah gitu ya. Nani gaikoku, di luar negeri. Nimo shirarete iru, dikenal gitu ataupun diketahui gitu ya. Nah, ini jawabannya adalah toste. Toste sebagai. Pola kata benda tambah toste maknanya sebagai. Dia bernuansa ya, menunjukkan posisi, kedudukan, kualifikasi atau pandangan untuk menyatakan apa yang dilakukan, dipikirkan dan lain-lain gitu ya. Jadi ini bisa diartikan Kyoto dikenal di luar negeri sebagai tempat wisata yang mewakili Jepang. Hai, lanjut nomor 6. Tenis. Tenis lah ya, main tenis. Shishugite, terlalu main tenis lah gitu. Kata, pundak, kara dari pundak lah gitu. Senaka, punggung belakang. Nani, totemo, sangat. Itain desu katanya, sangat sakit katanya. Nah, ini jawabannya ya. Nomor 3. Nomor 3. Ni, ka, ke, te. Ini bisa diartikan dari sekitar sampai gitu. Dari sekitar sampai. Nah, pola kata benda tambah kara nikakete ini bisa berarti dari sekitar sampai. Nuansanya menunjukkan jarak, ruang, atau waktu dari titik awal hingga titik akhir. Ini dia ciri khasnya. Secara garis besar gitu. Ini yang membedakan nikakete sama nani kara made gitu ya. Jadi dia ini hanya menunjukkan garis besarnya aja gitu. Jadi dia bisa diartikan, saya terlalu banyak bermain tenis. Dari sekitar bahu sampai punggung sangat sakit. Jadi dia nggak bisa mengatakan secara spesifik gitu untuk nani kakete ini ya. Misalnya shigoto wa 5 kara 8 made desu, itu nggak bisa menggunakan nikakete karena dia ini hanya secara garis besar aja. Kalau misalnya pekerjaan ya dari jam 5 sampai jam 8 itu harus menggunakan bentuk 5 kara 8 made seperti itu. Nggak bisa digunakan 5 kara 8 kakete, itu nggak bisa gitu. Oke desu ka? Hai, lanjut. Hai, masuk nomor 7. Shusho, Perdana Menteri. Kongya, malam ini. 8 kara, dari jam 8. Shinseifu, pemerintah baru. Keizai seisaku, kebijakan ekonomi. Nani daijin, menteri. Tachi, jadi para menteri lah gitu. Hanashiau, berdiskusi juga bisa. Kemudian membahas juga bisa gitu. Yode, sepertinya. Jadi ya, ini jawabannya adalah
について tentang gitu ya. Pola kata benda tambah nitsuite gitu ya, bermakna tentang. Nuansanya menunjukkan kata benda sebagai pokok pembicaraan gitu. Jadi, Shuso wa konya 8 時から Shinsefu no keizai seisaku ni tsuite daijin tachi to hanashi au you desu. Jadi ini bisa diartikan Perdana Menteri diperkirakan akan membahas tentang kebijakan ekonomi pemerintah baru dengan para menteri mulai pukul 8 malam ini gitu. Hai, lanjut nomor 8. Watashi wa saya. Ima sekarang saat ini juga boleh gitu ya. Nihon Jepang Matsuri festival, jadi festival Jepang. Iro-iro berbagai macam. Shirabete iru. Shirabete irun desu, meneliti, memeriksa juga boleh gitu ya. Ini jawabannya adalah nikanshite. Ini bisa diartikan mengenai. Atau yang berhubungan dengan. Nah, nikanshite ya, polanya kata benda tambah nikanshite atau nikansuru. Ini berarti mengenai. Strip tentang juga boleh gitu ya, yang berhubungan dengan. Nuansanya menunjukkan kata benda sebagai pokok pembicaraan. Nah, ini bentuk formal dari nitsuite gitu ya. Bentuk formal dari yang soal sebelumnya gitu. Rata-rata sama gitu, maknanya sama. Jadi kalau dalam percakapan lebih enak kita menggunakan nitsuite. Tapi kalau dalam situasi formal, misalnya pidato ataupun dalam bentuk tulisan gitu ya, kita lebih baik menggunakan nikanshite gitu ya. Hai, jadi ya nomor 8 ini artinya Watashi wa ima Nihon no matsuri ni kanshite iro-iro shirabete irun desu katanya. Ini bisa diartikan saat ini saya sedang melakukan berbagai penelitian mengenai festival Jepang. Hai, lanjut. Nomor 9. Jugyoryo, biaya sekolah, biaya kuliah, pokoknya yang tentang sekolah-sekolah lah gitu bisa gitu. Neage, kenaikan. Nani endangka, apresiasi yen ataupun kenaikan nilai yen lah gitu. Ekyo, pengaruh, dampak. Ryugakse, pelajar asing. Kazu, jumlah. Hete iruso des, berkurang. Soda, katanya gitu ya. Ini jawabannya adalah ni kuae. Ni kuae ini bisa diartikan ditambah. Hai, pola kata benda ditambah nikuae ataupun nikuaete ini bermakna sebagai tambahan strip ya, atau ditambah gitu, bernuansa menunjukkan peningkatan kondisi sesuatu kejadian atau keadaan yang lebih parah maupun yang lebih baik gitu. Jadi nggak hanya yang negatif-negatif aja gitu ya, dia juga digunakan untuk yang positif juga gitu. Nah, ini bisa diartikan ditambah kenaikan biaya kuliah dan dampak apresiasi yen katanya mengurangi jumlah pelajar asing gitu ya. Hai, lanjut. Hai, nomor 10. Watashi no gakko wa, sekolah kami. Hoka no gakko, nani kisoku, peraturan. Hoka no gakko, sekolah lain gitu ya kan. Kisoku, peraturan. Kibisi, ketat ataupun keras juga boleh gitu ya. Taihen desu, menyulitkan, merepotkan kayak gitu ya. Dari sini ya sebenarnya udah bisa kita prediksi gitu bahwasanya watashi no gakko, sekolah kami. Kemudian dengan sekolah orang lain. Ini kan udah langsung kita tahu bahwasanya ini membandingkan. Jadi jawabannya nomor 3. Ni kurabete.
artinya membandingkan. Hai, pola kata benda nikurabe atau nikurabete gitu ya, maknanya dibandingkan dengan, bernuansa membandingkan beberapa barang atau makalah, baik itu persamaan dan perbedaan gitu. Jadi ya, watashi no gakko wa hoka no gakko ni kurabete kisoku ga kibishi no de taihen desu. Ini bisa diartikan sekolah saya memiliki peraturan yang lebih ketat dibandingkan sekolah lain, jadi menyulitkan gitu ya. Hai, lanjut nomor 11. Kono mondai. Persoalan ini, nani kokumin, rakyat, ikeng, pendapat, sansei, setuju, hantai, tidak setuju, okiku, besar gitu ya, wakarete iru, terbagi besar gitu. Hai, ini jawabannya ya. Nomor 1, nitaiste. Ini artinya terhadap. Hai, pola kata benda nitaiste atau nitaisuru gitu ya. Maknanya terhadap, nuansanya menunjukkan target atau lawan bicara. Nah, ini target dia. Targetnya apa itu? Ini dia mondai nih, persoalan. Mondai. Hai. Kono mondai ni taishite kokumin no iken wa sansei hantai ni okiku wakarete imasu. Jadi ini bisa diartikan terhadap masalah ini pendapat rakyat terbagi besar antara pro dan kontra gitu ya. Anggap aja yang pro itu setuju, yang kontra itu nggak setuju gitu ya. Hai, lanjut nomor 12. Kankyo, lingkungan. No koto o kangaete, memikirkan tentang lingkungan juga boleh, mempertimbangkan tentang lingkungan juga boleh. Rejibukuro, kantong plastik. Nani ekobaku, ini tas ekologi yang bisa digunakan berkali-kali gitu ya. Nggak kayak kantong plastik yang habis dipakai langsung main buang aja gitu. Tsukawareru yoni nate kita, ini tsukawareru, digunakan, yoni menjadi digunakan gitu ya artinya ya. Nah, ini jawabannya adalah ni kawate. Ni kawate. Hai, sebagai pengganti artinya sebagai Hai, sebagai pengganti. Pola kata benda nikawate atau nikawari gitu ya, bermakna sebagai pengganti. Dia itu bernuansa menunjukkan subjek sebagai pengganti, mewakili atau perubahan situasi gitu. Nah, ini dia. Kankyo no koto o kangaete rejibukuro ni kawate ekobaku ga tsukawareru you ni natte kita. Nah, ini bisa diartikan mempertimbangkan lingkungan, tas ekologi jadi digunakan sebagai pengganti kantong plastik gitu. Donna koto ni, segala hal lah gitu ya, ataupun hal yang bagaimanapun. Nah, aku lebih enak mengartikannya segala hal. Ni kangste, mengenai, tentang juga boleh. Jibun, diri sendiri. Nani kangaeru shito, orang yang memikirkan. Jikochu ini bisa diartikan egois. To yobarete imasu, disebut gitu. Nah, ini jawabannya adalah nomor 3. O chushin ni. Artinya terpusat pada. Atau mengutamakan juga bisa lah gitu. Dia juga bermakna terutama gitu ya. Hai, pola kata benda tambah o chushin ni shite, o chushin ni toshite gitu ya, bermakna berpusat
berfokus atau terutama. Nah, ini bernuansa ya, menunjukkan topik utama di kalimat dan topik lain yang bergerak mengikuti topik utama tersebut gitu. Nah, ini dia topik utamanya jibun, diri sendiri. Karena ini yang ditempel sama o chushinni gitu ya. Hai, mari kita lihat artinya. Donna koto ni kanshite mo jibun o chushin ni kangaeru hito wa jikochu to yobarete imasu gitu. Jadi bisa diartikan orang yang berpikiran mengutamakan atau berpusat pada juga boleh gitu ya. Mengutamakan diri sendiri mengenai segala hal disebut egois, disebut dengan egois gitu ya. Hai, lanjut nomor 14. Hajimete, pertama, hikoki, pesawat. Raito kyodai. Raito kyodai ini rai bersaudara gitu ya. Nani nani. Hatsume sareta, ditemukan. Kodomo demo shite iru yo katanya. Anak kecil pun, bahkan anak kecil pun tahu katanya ya. Hai, ini jawabannya ya. Nomor 4, niyote. Ini bisa diartikan oleh. Hai, pola, kata benda tambah niyote. Ini banyak maknanya. Jadi kita harus hati-hati gitu ya. Bisa bermakna karena ya, dalam kurung alasan, dengan dalam kurung alasan, dan oleh gitu ya. Ini bernuansa menunjukkan sebab, cara teknis, metode, atau ekspresi yang berfokus pada kalimat pasif. Nah, saat seperti ini dia berekspresi pada kalimat pasif ini, Hatsume sareta ini. Jadi dia bisa diartikan oleh gitu. Nah, ini biasanya ya digunakan dengan kata kerja tertentu, misalnya penemuan ataupun dibuat seperti itu ya. Jadi ini bisa diartikan hajimete no hikoki ga Raito kyodai ni yotte hatsume sareta koto wa kodomo demo shitteru yo katanya. Ini bisa diartikan bahkan anak kecil pun tahu bahwa pesawat terbang pertama ditemukan oleh Wright bersaudara gitu. Hai, lanjut. Kesa, pagi ini. Shimbun, surat kabar. Kiji, artikel. Nani ya. Kaigai ryoko, jalan-jalan ke luar negeri ataupun travel lah gitu ya. Travel ke luar negeri gitu. Iku hito, orang yang pergi gitu. Fuete irun date, katanya bertambah gitu ya. Ini jawabannya adalah ni yoruto. Ni yoruto ini berdasarkan. Atau menurut juga boleh. Hai, kata benda tambah niyoreba, niyoruto ini bermakna berdasarkan atau menurut gitu ya. Bernuansa menunjukkan sumber informasi gitu. Informasi itu ya berupa rumor, media, kabar angin dan sebagainya gitu ya. Nah, ini dari artikel surat kabar gitu ya. Hai, mari kita lihat ya artinya. Kesa no shimbun no kiji ni yoru to kaigai ryoko ni iku hito ga fuete irun datte katanya. Ini bisa diartikan menurut artikel surat kabar pagi ini, katanya jumlah orang yang pergi travel ke luar negeri semakin meningkat gitu. Oke, lanjut. Oke, nomor 16. Watashi tachi ningen. Kita sebagai manusia, koremade hingga sekarang sampai saat inilah gitu ya. Senso, perang. Dorehodo, berapa banyaknya. Taisetsu na mono, barang berharga ataupun sesuatu yang berharga. Ushinatte kita, hilang. Ini jawabannya adalah ni yori. Hai, akibat. Ini ya akibat, sebab, peristiwa atau bencana gitu ya.
Hai, pola. Kata benda tambah yori. Ini bermakna dengan cara. Strip, akibat. Nah, untuk akibat ini ya biasa diartikan berdasarkan dari peristiwa, bencana alam, dan lain-lain gitu ya. Nah, ini bernuansa menunjukkan cara, teknis, metode ya, atau akibat yang berdasarkan peristiwa atau bencana alam gitu ya. Ini bentuk formal gitu. Hai, mari kita lihat artinya. Watashi tachi ningen wa koremade sensou ni yori dore hodo taisetsu na mono o ushinatte kita no darou ka, katanya. Ini bisa diartikan kita sebagai manusia akibat perang hingga sekarang, sampai sekarang lah gitu ya, sudah berapa banyakkah kehilangan sesuatu yang berharga gitu. Seperti itu dia artinya ya. Hai, lanjut nomor 17. Tsuyaku, penerjemah. Ninaru tameni, untuk menjadi penerjemah. Sonokuni, negara tersebut, negara itu. Kotoba, bahasa. Nani, bunka, budaya. Rekishi, sejarah. Nado, dan lain-lain. Nitsuite, tentang gitu ya. Chiski, pengetahuan. Shitsuyo, diperlukan gitu ya. Nah, ini jawabannya adalah mochiron. Mochiron. Ini bisa diartikan tidak hanya, atau pasti, bahkan juga. Hai, pola kata benda tambah wa mochiron. Ini bisa diartikan tentu saja, bahkan juga. Strip, tidak hanya tapi juga. Dia bernuansa menunjukkan contoh yang wajar di awal kalimat dan menyatakan contoh yang lebih bernuansa istimewa atau spesial di kalimat selanjutnya. Nah, di sini mana yang wajar? Namanya juga mau jadi penerjemah, wajar dong mengetahui atau memahami bahasa dari negara tersebut. Nah, yang istimewa itu apa dia? Ini dia bunka, budaya, sama rekishi. Jadi ada tambahan sesuatu yang bukan hanya itu aja gitu. Jadi seperti itu dia nuansa dari bumpo wa mochiron ini. Mari kita lihat artinya ya. Tsuyaku ni naru tame ni wa sono kuni no kotoba wa mochiron bunka ya rekishi nado ni tsuite no chisuki mo shitsuyou da, katanya. Ini bisa diartikan untuk menjadi seorang penerjemah tidak hanya bahasa negara tersebut, tetapi diperlukan pengetahuan juga tentang budaya dan sejarah dan lain-lain lah gitu ya. Hai, lanjut nomor 18. Nihongo, bahasa Jepang. Joshi, partikel. Tsukai kata, cara penggunaan. Donna gaikokujin, orang asing bagaimanapun, ataupun orang asing manapun juga boleh gitu ya. Muzukashi, sulit. Mono desu ne, wajar sulit lah gitu ya. Hai, ini jawabannya adalah ni totemo. Ini bisa diartikan bagi gitu ya. Hai, pola kata benda tambah nitote, nitote wa, nitotemo. Ini bermakna bagi. Nuansanya menunjukkan penilaian, keputusan, perasaan, dan sebagainya dari pihak kata benda, dari sisi pandang kata benda gitu ya. Nah, ini bagi. Bagi siapa? Bagi orang asing yang manapun gitu. Mari kita lihat artinya. Nihongo no joshi no tsukai kata wa donna gaikokujin ni totte mo muzukashii mono desu. Ini bisa diartikan cara penggunaan partikel bahasa Jepang bagi orang asing manapun wajar sulit gitu, ataupun sulit gitu juga boleh gitu ya. Hai, lanjut. Nomor 19. Eropa. Kindaika, modernisasi. Inggris. Sangyo kakume, revolusi industri gitu ya, revolusi industri.
Kangai raremasen ne, sulit dipikirkan ataupun tidak bisa dibayangkan juga boleh gitu ya. Nah, ini jawabannya adalah o nuki ni shite wa. O nuki ni shite wa, ini artinya ya tanpa. Hai, pola kata benda o nuki ni shite wa atau wa nuki ni shite bermakna tanpa. Ini bernuansa ya, menunjukkan keaktifan dalam kondisi sesuatu yang berunsur meniadakan sesuai dengan artinya tanpa. Hai, mari kita lihat artinya. Yoroppa no kindaika wa Igiris no sangyou kakume o nuki ni shite wa kangaeraremasen ne. Katanya ini bisa diartikan modernisasi Eropa tidak bisa terbayangkan tanpa revolusi industri di Inggris gitu ya. Hai, lanjut terakhir. Watashi wa honjitsu, saya hari ini. Taishoku, mengundurkan diri. Ya, taishoku ini mengundurkan diri untuk pekerjaan gitu ya. Mengundurkan diri untuk pekerjaan. Bucho, kepala bagian, ya sebut aja bucho gitu ya. Egyobu, ini divisi sales gitu ya. Minasama, para hadirin sekalian lah gitu ya. Niwa taihen osewa ni narimashita, ini bisa diartikan ini kayak macam apa namanya? Kayak macam penyapaan saat kita ingin ataupun merasa terima kasih karena atas bantuannya ataupun pertolongannya selama ini gitu ya. Nah, ini jawabannya adalah o hajime. Ini bisa diartikan dimulai. Hai, pola kata benda tambah o hajime atau o hajime to suru gitu ya. Ini bermakna diawali dari, dimulai dari. Ini bernuansa menunjukkan contoh suatu topik di awal kalimat yang mewakili contoh-contoh di kalimat berikutnya gitu. Nah, ini contoh yang mewakili awalnya itu buco. Dan contoh yang lainnya itu ya ini Egyobu no minasama, para hadirin, pada saudara-saudara dari divisi sales gitu. Jadi ini bisa diartikan watakushi wa honjitsu de taishoku itashimasu. Bucho o hajime egyobu no minasama ni wa taihen osewa ni narimashita gitu ya. Ini bisa diartikan saya akan mengundurkan diri pada hari ini, dimulai dari buco, dan kepada semua para hadirin di divisi sales, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan dan pertolongannya selama ini gitu. Hai, 20 soal ya. Semoga bermanfaat. Mata yoroshiku onegai shimasu.